Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini saya ingin menampilkan sedikit cuplikan video di mana ibu mualaf ini sedang memberikan kesaksian kepada Bang RK, di mana di waktu Bang RK melayani berapologet di sosial media, tentunya di TikTok ya. Ibu mualaf ini naik ke room Bang RK, lalu dia berkata dia ingin kembali kepada Tuhan Yesus karena dia di waktu hari Paskah dia mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa dibantu like, subscribe supaya video ini banyak menjangkau jiwa dan dapat diberkati. Mari kita saksikan video berikut. Halo, selamat pagi, Christian bukan? 50-50 Bang RK. Silakan buka kameranya kalau begitu. KTP-nya apa Pak, Bu? KTP Katolik. Ya, kenapa 50-50 buka kameranya? Nah, ini lagi dibuka Bang. Simpan. Ya. Oke Bang RK. Oke, 50-50 dengan apa Kakak? Saya aslinya Katolik. Dari Flores NTT saya. Torres mana, Ibu? Larantuka, Kota Renya. Oke. Siap, silakan Ibu. Saya hanya karena perkawinan masuk Islam ikut suami. Tetapi di tengah jalan suami tidak mengajarkan tentang sholat atau baca Al-Quran dan belajar yang lainnya. Ya. Ini sebelum Paskah, saya ada dapat mujizat dari Tuhan Yesus dengan Bunda Maria untuk kembali kepada Tuhan Yesus lagi. Balik. Iya. Harus balik, Ibu. Iya, saya harus kembali. Saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Ini Tuan Ma, Tua Ana, Tua Manino lagi tunggu kita semua. Kenapa kita mengkhianati Tuan Ma? Kenapa kita mengkhianati Tua Manino? Kenapa kita mengkhianati Tua Ana? Kita ini lahir dari Nusa Bunga. Kita orang Nagi. Kita Bale. Salam Maria penuh rahmat. Tua Ma tunggu kita di sana. Pasca ini saya pergi ke sana. Saya pergi ke Larantuka. Tuan Ma itu dia hanya bilang begitu luar biasa Tuan Ma. Kita ikut prosesi Tuan Ma. Kita merasakan tradisi spiritual yang begitu luar biasa. Sampai kita antar Tua Manino pulang. Kita gosok kita punya muka pakai air laut. Tuan Ma rindu dengan kita. Ibu harus balik. Iya. Jangan hanya gara laki-laki kita kasih tinggal Tuan Ma yang sudah mendarah daging di kita punya hati semua. Di torang punya hati semua. Iya Bang RK. Shalom, terima kasih yang sudah menonton video ini, di mana tadi kita telah mendengarkan pernyataan ibu mualaf ini. Dia mualaf karena perkawinan. Dan tadi kita telah mendengarkan kesaksian ibu mualaf ini. Sebelum hari Paskah yang kemarin, dia mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, sehingga dia ingin kembali kepada Tuhan Yesus, dan dia katanya harus kembali karena Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dia kembali. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudara, kebanyakan orang yang mualaf ini bukan karena kebenaran di dalam agama tertentu, tetapi kebanyakan orang mualaf ini karena jabatan, harta, kekayaan,
perkawinan atau kecewa atau kepahitan di dalam gerejanya sehingga dia mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan atau mualaf ya. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata di Yohanes ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Dan di ayat 5 dikatakan juga Tuhan Yesus mengatakan, "Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam pokok anggur, dia akan dibuang keluar, dicampakkan, lalu dibakar. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dia itu sudah meninggalkan kebenaran dan dia menuju binasa gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Maksudnya di luar Tuhan Yesus itu kamu tidak menerima keselamatan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau siapa tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, ya konsekuensinya ya di neraka gitu, binasa, karena kamu sudah meninggal kebenaran. Dan di Yohanes 10 ayat 28 juga Tuhan berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya." Itulah perkataan Tuhan Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi barang siapa meninggalkan Tuhan Yesus, konsekuensinya ya seperti di dalam Yohanes 15 ayat 6. Tidak siapa yang meninggalkan pokok anggur yang benar itu, dia akan dibuang, dicampakkan ke dalam api. Itulah perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi jangan kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Oke, saudara terkasih, terima kasih yang sudah menonton. Sampai di sini dulu video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.